Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 6 materi tentang akuntansi akad mudharabah yang beranggotakan saya sendiri Triana, Rizky Maulinda, dan Tasya Nur Hidayah. Langsung saja saya bacakan materi yang pertama tentang pengertian akad mudharabah. Pengertian mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau sahibul mal menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau rugi yang ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian mudharib. Dan mereka harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam ekonomi Islam, mudharabah diartikan menjadi suatu sistem kerjasama antara dua pihak dan pemilik modal mengelola proyek kerjasama kontrak tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa mudharabah merupakan akad antara dua pihak, yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak yang lain sebagai pelaksana modal atau seseorang yang ahli dalam berdagang untuk mengoperasionalkan modal tersebut dalam usaha yang produktif. Dan jika keuntungannya dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dan jika terjadi kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh pemberi modal. Sedangkan bagi pihak pelaksana modal, kerugiannya adalah kehilangan waktu, pemikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan serta manajerial. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Nur Hidayah akan melanjutkan penjelasan pada poin B yang berisi tentang jenis dan dasar syariah akad mudharabah. Jadi yang pertama itu ada mudharabah mutalaqoh. Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah mutalaqoh adalah bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Yang kedua itu ada al-mudharabah muqayyadah off balance sheet. Jadi di sini jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dan mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Selanjutnya, dasar syariah akad mudharabah itu berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis. Di sini berdasarkan dari Al-Qur'an, saya ambil dari Quran surah Al-Muzammil ayat 73 yang artinya, Dia Allah mengetahui bahwa akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lainnya orang-orang yang berperang di jalan Allah. Berikut dasar syariah akad mudharabah itu yang pertama berdasarkan Al-Qur'an dan yang kedua Al-Hadis. Jadi yang Al-Qur'an ini saya ambil dari Quran surah Al-Muzammil ayat 23, di mana yang artinya adalah Dia Allah mengetahui bahwa akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lainnya orang-orang yang berperang di jalan Allah. Yang menjadi argumen dalam surat ini yaitu adanya kata yudribun, apabila diartikan sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Di sini yang kedua itu contoh dasarnya itu Al-Hadis. Saya ngambil yang sudah diriwayatkan dari Ibnu Majah, bahwa dari Salih bin Suhaib dari ayahnya dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tunai, mukaradah, dan mencampur gandum dengan zawawud untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, itu saja penjelasan dari saya pada poin B. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, C. Contoh akuntansi akad mudharabah. Salah satu bentuk produk penyaluran dana oleh LKS adalah pembiayaan mudharabah, di mana LKS sebagai pemilik dana menyerahkan dana kepada nasabah sebagai pengelola dana untuk modal usaha, suatu usaha yang produktif.
Penyaluran dana dengan akad mudharabah termasuk terbesar ketiga setelah mudharabah dan musyakah oleh bank syariah. Pada pembahasan akuntansi, pembiayaan mudharabah ini setidaknya terdapat 4 transaksi pokok yang terjadi pada pembiayaan, yaitu ada pengembalian modal, ada bagi hasil keuntungan, kerugian usaha, dan penyerahan modal. Penyerahan modal mudharabah dana mudharabah yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah diakui sebagai pembiayaan mudharabah sebesar jumlah kas yang dibayarkan. Pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap pembayaran.